Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya, Maria Magdalena Sihotang, dan teman sekelompok saya, Christine Melanie Bulu Ambarita, Junita Cantika Manulang, Putri Koyurini Saharahap, dan Yesaya Sroganda Rumapea. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai fakta-fakta permasalahan kepemimpinan organisasi dan masyarakat. Pengertian organisasi. Organisasi dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada di dalam suatu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Adapun praktik-praktik dalam organisasi diantaranya ada sebagai berikut. 1. Rasa hormat, martabat, dan kebebasan perorangan. Masalah ini berhubungan dengan cara organisasi memperlakukan anggotanya. Dari sudut pandang sebagian besar anggota organisasi, kepentingan organisasi didahulukan dan kepentingan anggota dijadikan yang paling akhir. 2. Kebijakan dan praktik personil. Masalah ini berkenaan dengan etika kepegawaian, pemberian gaji, kenaikan pangkat, pendisiplinan, pemberhentian, dan masalah pensiun anggota organisasi. 3. Keleluasaan atau privasi dan pengaruh terhadap keputusan pribadi. Perjanjian eksplisit dan implisit antara pegawai dengan organisasi yang memperkerjakan mereka memberikan peluang kepada organisasi untuk memperhatikan faktor-faktor yang secara jelas mempengaruhi prestasi kerja pegawai. Namun, masalah etika muncul bila organisasi menaruh perhatian khusus pada masalah kehidupan pribadi anggotanya yang secara tidak langsung mempengaruhi prestasi mereka dalam organisasi. Beberapa hal yang harus dipelajari oleh setiap pemimpin maupun para anggotanya diantara lain sebagai berikut. 1. Sebagai pemimpin atau anggota harus mau menerima masukan dari orang lain dan berani untuk menerima jika pendapatnya atau idenya itu ditolak oleh orang lain. Yang kedua, dalam berorganisasi antar ketua dan anggota harus saling mempercayai. Jika kepercayaan itu tercipta, maka akan mudah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang ketiga, sebagai ketua harus tegas dan jangan pernah lelah untuk mengingatkan para anggotanya dalam tugas-tugas yang telah diberikan. Yang keempat, bekerja sama atau saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, mau berkorban untuk organisasi. Permasalahan kepemimpinan dalam organisasi, yaitu koordinasi dan pengkaderan. Koordinasi dalam program kerja dan koordinasi antar pimpinan. Koordinasi dalam program kerja sering sekali dalam sebuah organisasi yang sudah mapan sekalipun, atau dapat dikatakan ketika dalam organisasi terdapat sebuah program kerja yang sangat bagus sekalipun, jika tidak ada koordinasi maka seringkali menyebabkan kesalahpahaman yang tentunya dapat menyebabkan kekacauan terlaksananya sebuah program. Koordinasi antar pimpinan. Parahnya lagi, koordinasi yang buruk dapat mengarah pada komunikasi yang buruk pula. Komunikasi yang buruk antar pimpinan tersebut dalam sebuah program dapat berakibat pada program-program selanjutnya, maka seringkali terjadi salah sangka dan salah paham dalam koordinasi. Pengkaderan, yaitu rekrutmen dan mempertahankan kader. Rekrutmen adalah bagi sebagian periode organisasi dan bagi berbagai macam organisasi. Masalah pengkaderan ini dirasakan berbeda-beda oleh karena tingkat animo peminat organisasi yang berbeda-beda misalnya. Namun pernyataannya, kesuksesan suatu periode adalah bukan sekedar sukses ketika masa jabatannya, namun ketika dapat menghasilkan kader-kader periode yang lebih sukses. Selanjutnya, mempertahankan kader. Pengkaderan ini terikat erat pada pengembangan organisasi. Ketika suatu organisasi dapat merekrut kader dalam animo besar, memungkinkan jangkauan organisasi tersebut pada komunitas yang luas, serta hal tersebut merupakan sumber daya yang tidak bisa diremehkan. Selanjutnya, manajemen waktu yang buruk dan kurangnya review dan evaluasi. Manajemen waktu yang buruk. Walaupun seorang pemimpin begitu sibuk, tetapi tetap harus bisa memberikan sedikit waktu untuk berkomunikasi dua arah dengan bawahannya, apalagi jika masalah pengolahan perusahaan yang dalam tahap berkembang. Pemimpin yang baik harus dapat mengelola waktu baik internal ataupun eksternal.
Kekurangnya review dan evaluasi. Pemimpin yang harus bisa menyelamatkan karyawan jika ada karyawan yang berpotensi mengganggu produktivitas karena kesalahan kecil saja. Seorang pemimpin harus menegur bukan berarti marah, dan juga bukan berarti harus dihadapkan banyak orang. Masalah hubungan interpersonal. Adanya batasan antara atasan dan bawahan memang harus dihindari, namun jika terlalu akrab maka kita akan menimbulkan masalah kepemimpinan di kemudian hari. Kekurangan motivasi. Dalam kepemimpinan, salah satu tugas dari pemimpin adalah memotivasi, namun jika salah satu memotivasi anak buah, maka ini menjadi masalah kepemimpinan, sebab tujuan dari motivasi tersebut tidak akan tercapai. Solusi permasalahan dalam organisasi. Berdasarkan permasalahan yang ada di dalam organisasi, terdapat solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu yang pertama, koordinasi. Koordinasi adalah hal yang tidak asing dalam masyarakat. Koordinasi adalah hal yang harus dijaga, dan koordinasi dapat terjaga apabila yang pertama, tali silaturahmi dapat terjaga dengan baik. Kedua, meluangkan waktu untuk kumpul bersama anggota lainnya, seperti berkemah, makan bersama, dan lain-lain. Yang ketiga, harus bisa saling menghargai antar anggota, baik dalam hal pekerjaan maupun dalam hal pendapat. Keempat, percaya kepada rekan kerja pada saat diberikan tugas masing-masing. Kedua, yaitu pengkaderan. Pengkaderan merupakan langkah awal sebelum organisasi yang baru terbentuk. Pengkaderan harus terjaga dan diperhitungkan dengan baik. Adapun beberapa hal yang harus dijaga atau diperhitungkan dalam pengkaderan, yaitu 1. Pilih anggota yang benar-benar memenuhi syarat yang dibutuhkan. Kedua, jangan ada unsur pilih kasih seperti karena teman, saudara, keluarga, ataupun pacar. Ketiga, jangan ada unsur paksaan atau sebagainya, karena itu cara yang tidak lazim. Keempat, apabila sudah terpilih menjadi anggota, tempatkan anggota-anggota yang terpilih itu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Contoh, anggota yang terpilih mahir di bidang dekorasi, maka tempatkanlah anggota tersebut di bidang dekorasi. Selanjutnya ada permasalahan kepemimpinan dalam masyarakat. Beberapa permasalahan kepemimpinan di dalam masyarakat meliputi: pertama, ada kurangnya rendah hati. Seseorang memiliki egonya masing-masing, terlebih jika ia memegang posisi atau jabatan tertentu. Jangan biarkan kekuatan itu menciptakan rasa aman yang salah. Pastikan bahwa setiap karyawan tahu bahwa jabatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin tidak akan mempengaruhi sikap profesional seorang pemimpin yang bijaksana. Seorang pemimpin tidak perlu takut mengakui kelemahannya sendiri, karena secara manusiawi semua orang punya kelemahannya masing-masing. Belajar dari kesalahan dan kelemahan untuk menjadikan seorang pemimpin yang lebih kuat. Pimpin bawahan dengan memberikan contoh yang baik, termasuk sikap transparansi dengan tim. Yang kedua, berpikir secara emosional. Memutuskan sesuatu berdasarkan perasaan adalah hal yang wajar, namun tidak tepat jika dilakukan pada hal yang terkait dengan bisnis dan pekerjaan. Tim atau bawahan harus melihat sesuatu berdasarkan fakta dan logika jika ingin mendapatkan kepercayaan. Ketika pemimpin memutuskan sesuatu berdasarkan perasaan, maka tim tidak akan mengerti alasan rasional di balik keputusan tersebut. Hal itu tentu akan membuat mereka bingung, tidak yakin akan rencana dan keputusan pemimpin di masa depan, dan bahkan meragukan pemimpin tersebut. Jangan membuat keputusan hanya karena merasa itu harus dilakukan, melainkan diskusikan dulu dengan semua pihak terkait yang memang berpengalaman. 3. Menghindari konflik. Salah satu tugas terberat menjadi seorang pemimpin adalah untuk mengatasi masalah yang terjadi di dalam tim. Sayangnya, seringkali seorang pemimpin malah lari dari masalah yang terjadi karena ingin menghindari konflik yang berkelanjutan. Konflik yang dibiarkan akan semakin membesar sehingga mempengaruhi kinerja atau produktivitas tim. Sebaiknya segera menyelesaikan masalah sebelum situasinya bertambah buruk. Tidak sedikit manajer yang berasumsi bahwa sebuah masalah adalah akibat ketidakmampuan atau kinerja karyawan yang buruk.
Namun, sebenarnya ada banyak sumber permasalahan lainnya seperti kesalahpahaman mengenai sesuatu. Pemimpin yang baik tidak seharusnya menghindari konflik atau tidak peduli terhadap apa yang dialami tim dan bawahannya. Seorang pemimpin yang baik harus bisa peduli dan bersikap adil dalam mengatasi semua konflik. 4. Mengerjakan hal yang tidak penting. Para pemimpin umumnya dipilih karena dipercaya dan dianggap tahu bagaimana cara menyelesaikan sesuatu dengan baik. Namun, tak jarang ada pemimpin yang perfeksionis. Memimpin tim dengan memaksakan mereka agar bekerja sesuai dengan cara Anda bukanlah hal yang baik. Tidak hanya membuat lelah diri sendiri dan bawahan, namun sikap ini juga menghalangi anggota tim untuk mencapai potensi mereka yang sesungguhnya. Pemimpin yang pada akhirnya mengerjakan tugas sendiri karena tidak percaya atau puas dengan hasil kerja tim bisa merugikan tim itu sendiri. Menurut penelitian, kebiasaan ini hanya akan menghasilkan 75% tugas yang dikerjakan oleh tim dan sisanya oleh si pemimpin. Seorang pemimpin yang baik harus percaya dan mendorong anggota timnya untuk bekerja dengan menyenangkan, profesional, dan dapat mencapai tujuan bersama. Tantang tim Anda untuk bekerja secara maksimal, serta ikut bekerja sama dengan memfasilitasi prosesnya. Beri mereka arahan dan parameter yang jelas untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang terakhir, tidak percaya diri dengan kemampuan sendiri. Tidak percaya akan diri sendiri dan kemampuan yang Anda miliki bisa menyebabkan orang lain ikut percaya hal itu dan meragukan kemampuan Anda sebagai pemimpin. Jika tak mau hal ini terjadi, maka jangan takut untuk menunjukkan apa yang Anda bisa jika Anda yakin. Berikut ada studi kasus mengenai permasalahan kepemimpinan birokrasi dan solusinya, atau studi kasus pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. Permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan publik dan birokrasi pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, terkhusus wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, tentu mengalami banyak tantangan. Setelah kami tinjau, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti 1. Kurangnya distribusi jumlah sektor dan pos pemadam di tingkat kelurahan. 2. Sumber daya manusia yang kurang kompeten dan belum memadai. 3. Kurang maksimalnya koordinasi dengan instansi terkait dan komunitas masyarakat. Dan yang terakhir ada keterbatasan hidran kebakaran dan tandem air di kawasan padat hunian rawan kebakaran. Solusi. Berdasarkan uraian-uraian dari permasalahan yang telah kita sebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa solusi yang dapat diambil dan dilaksanakan oleh pimpinan dan dinas terkait. Yakni 1. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kesiapan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Pasal 33 yang menyebutkan bahwa dalam upaya menanggulangi kebakaran dan bencana lainnya di tingkat kecamatan, dibentuk kantor sektor pemadam kebakaran dan di kelurahan dibentuk pos pemadam kebakaran. 2. Dikarenakan masih banyaknya sumber daya manusia yang belum kompeten dan belum memadai, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam mengatasi bahaya kebakaran dan bencana lainnya merekrut tenaga kontrak atau yang disebut dengan penyedia jasa lepas perorangan atau PJLP. 3. Agar kerja dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan cepat dan tepat, perlu adanya peningkatan koordinasi yang baik dengan pihak terkait, seperti membuat MOU dengan instansi lintas sektoral yang berkaitan dengan tugas, dan lebih memanfaatkan dan mengedepankan teknologi di bidang komunikasi seperti aplikasi maupun sistem komunikasi digital untuk keperluan yang sifatnya urgent khususnya. 4. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta harus meningkatkan kesiapan sarana prasarana, pencegahan dan pengendalian kebakaran serta penyelamatan. Menyusun pemetaan sumber air yang dapat dijadikan sumber penanggulangan kebakaran, meningkatkan kesiapan sumber daya air pemadam kebakaran milik dinas. 5.
Pihak dinas harus lebih berpartisipasi aktif, meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran. Selama ini, program dari dinas sendiri sudah melakukan upaya pemasaran kegiatan sosial melalui berbagai media seperti: pertama, ada iklan layanan masyarakat mengenai penanggulangan kebakaran. 2. Mengadakan pameran, seminar, dan lokakarya. 3. Mengedarkan leaflet, buklet, poster, buku panduan, dan buletin. 4. Video program penyuluhan untuk masyarakat, pemukiman, penghuni gedung. Dan yang terakhir melalui film animasi. Oke, baiklah. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai fakta-fakta permasalahan kepemimpinan organisasi dan masyarakat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata dan kalimat. Sekian dan terima kasih.